Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya adalah menuntun kekuatan kodrat pada anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebagai guru, tentunya kita berperan untuk memberi ilmu demi kecakapan hidup dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidupnya, baik dalam hidup bermasyarakat maupun dalam hidup berbudaya. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu bersifat dinamis. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu ditanamkan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga murid merasa nyaman dan aman dalam mewujudkan merdeka belajar. Di masa sekarang, di mana informasi dapat dengan bebas diakses oleh siapapun dan dimanapun, krisis karakter menjadi fenomena yang mengkhawatirkan. Kemajuan teknologi yang begitu pesat juga memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Oleh karena itu, sangat penting sekali kita sebagai pendidik menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah agar nantinya mereka dapat menyikapi secara positif perkembangan yang terjadi. Budaya positif di sekolah tentunya tidak dapat terwujud jika hanya sebagian kecil dari warga sekolah yang berusaha menciptakannya. Perlu dukungan dan kerjasama seluruh pihak agar budaya positif ini terwujud di lingkungan sekolah. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkannya, maka saya sebagai salah satu calon guru penggerak dari SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin berusaha melaksanakan pengembasan dan berbagi informasi pada teman-teman sejawat saya agar terciptanya disiplin positif di sekolah menjadi lebih cepat terwujud. Pengimbasan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022 pada pukul 10.30 hingga pukul 12.30. Tempat pelaksanaannya adalah kelas 11.4. Kemudian peserta dalam kegiatan ini terdiri dari 10 orang guru yang mengajar di kelas 10, 11, dan 12. Adapun materi dalam pengimbasan kali ini terdiri dari yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Materi kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Materi ketiga, keyakinan kelas. Materi keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Materi kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, materi keenam adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu materi kita, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang pertama yaitu mengenai teori kontrol. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Kata disiplin seringkali dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat.
Sesungguhnya, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian kita ada pembandingnya. Pembandingnya adalah Dian dosen ini pakar pendidikan juga. Mereka mengatakan bahwa menyimpulkan bahwa yang namanya disiplin positif itu adalah usaha untuk mengontrol diri. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kita mau baik, mau tidak, itu tergantung bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri. Tidak bisa baik dan buruk itu ditentukan oleh orang lain. Kita tidak bisa mengarahkan siswa kita menjadi baik. Bahkan ibaratnya guru BK sekalipun tidak bisa mengarahkan siswa ini untuk A, B, C, walaupun ada peraturan-peraturan. Nah, pada saat itu ketika anak-anak itu menuruti apa yang kita mau, itu adalah ketika mereka bersedia. Ketika mereka bersedia untuk kita arahkan. Pada waktu lain mungkin mereka tidak akan bersedia. Jadi yang pertama kita harus kuatkan dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita adalah mereka meyakini apa. Jadi kalau tadi disebutkan banyak sekali nilai-nilai universal yang bagus yang bisa diyakini kalau di sekolah kita itu ada di dalam visi sekolah kita, berakhlak, berprestasi, mandiri, berwawasan lingkungan. Itu jadi nilai universal yang berlaku di sekolah kita. Dalam lingkup sekolah, nilai kebajikan universal ini dapat terlihat salah satunya pada kebiasaan datang tepat waktu. Bisa jadi kebiasaan tersebut telah menjadi keyakinan dalam diri kita. Atau bisa jadi juga karena ada peraturan sekolah yang mewajibkan kita datang tepat waktu. Pertanyaannya adalah, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan kita penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Ada atau tidaknya peraturan serta penghargaan dari pemimpin sekolah hanya berpengaruh kecil terhadap kebiasaan datang tepat waktu kita. Pengaruh terbesarnya kembali ada pada diri kita masing-masing. Jika kita meyakini bahwa datang tepat waktu merupakan nilai yang wajib kita junjung, maka ada atau tidaknya peraturan atau penghargaan tidak akan berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Kita akan secara sadar dan sukarela datang tepat waktu setiap kali kita melaksanakan tugas. Menurut Dayang Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline mengatakan bahwa ada 3 motivasi yang mendasari perilaku manusia. Motivasi pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan motivasi ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman adalah sesuatu yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun hukuman psikis. Di sini, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari guru. Berbeda dengan hukuman, disiplin dalam bentuk konsekuensi biasanya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila mereka melakukan pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman
untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Selain hukuman dan konsekuensi, kita dapat menerapkan restitusi ketika kita mendapati siswa kita sedang dalam keadaan bermasalah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk dapat mencari solusi pada permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sekarang, mari kita cermati kasus berikut. Ibu Ana, guru kelas 2 SD, mendapatkan sebuah masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas, usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu, karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang, dan benar saja, pada saat mau masuk ke kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk ke kelas. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Dan mengapa bisa terjadi? Sudah terbiasa dan kehilangan sosok gurunya yang mengajar. Lalu ada pengganti yang baru, karena sebelumnya guru yang baru itu belum tahu di kasus kelasnya itu, jadi anak itu kayak kurang semangat, kayak motivasinya itu hilang. Sebenarnya yang harus ditumbuhkan di sini, karena tadi ada teori kontrol dan disiplin positif, seharusnya dari kesadaran anak itu kita memberikan penanaman kesadaran bahwa apa yang dicita-citakan mereka kayak gitu, baru itu yang akan menggerakkan diri mereka sendiri. Karena dengan adanya kita memberikan arahan motivasi awal pertama kali, kesadaran mereka itu penting, itulah yang akan menunjukkan jati diri mereka nanti. Karena kalau motivasi seperti yang tadi bintang, betul memang akan membuat anak itu aktif, mengikuti dengan baik. Tapi saat kita tidak memberikan, mereka seakan-akan kereda juga nih bintangnya kayak gitu. Jadi di situ mereka karena ada sesuatunya kayak gitu, baru dia mau melakukan. Tapi pas sudah hilang, mereka tidak mau lagi. Nah, yang di sini yang kesadaran tadi yang perlu memang kita tanamkan pada anak-anak. Gitu. Menurut Alfikan dalam bukunya Punish by Reward, mengemukakan penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Fon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Fon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pernyataan pertamanya berkaitan dengan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta akan kehilangan motivasi dari dalam diri.
Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang telah kita lakukan. Pernyataan keduanya menyebutkan bahwa sesungguhnya penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan tertentu. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan merasa kecewa, berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Pernyataannya yang ketiga menyebutkan bahwa sesungguhnya penghargaan berpotensi merusak suatu hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang yang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Maka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan sebuah kecemasan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Pernyataannya yang keempat menyebutkan bahwa penghargaan sesungguhnya mengurangi ketepatan. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa mereka yang diberi penghargaan akan melakukan lebih banyak kesalahan dibandingkan mereka yang melakukan sesuatu berdasarkan kesenangan atau motivasi dalam diri mereka sendiri. Pernyataan selanjutnya menyebutkan bahwa penghargaan dapat menurunkan kualitas. Mereka yang mendapatkan penghargaan membuat kreativitas dan kinerjanya berhenti berkembang. Sedangkan mereka yang tidak menerimanya akan terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Penghargaan pada suatu ketika bisa jadi terlihat sebagai suatu hukuman. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya, dalam sistem ranking di suatu kelas, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum karena merasa tidak mendapatkan penghargaan atau penghargaannya lebih kecil dibandingkan mereka yang mendapatkan ranking pertama. Memberikan penghargaan dan hukuman sebenarnya adalah suatu hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Tapi pada dasarnya, orang tidak akan suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Sehingga akhirnya penghargaan akan terlihat sebagai suatu hukuman. Jika kita mengharapkan suatu penghargaan, namun kita tidak mendapatkannya, maka kita juga akan merasa seperti dihukum. Sekarang, mari kita berbicara mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibangun berdasarkan tujuan. Yang pertama, dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam suatu kelas. Dalam konteks yang lebih besar, di sini adalah suatu sekolah. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih kepada keyakinan kelas. Dan yang terakhir, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah masing-masing.
Hal yang perlu diingat dalam pembentukan keyakinan kelas diantaranya adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian, setiap warga kelas juga bersedia meninjau kembali keyakinan kelas yang telah dibentuk dari waktu ke waktu dan bersedia mengubahnya jika keyakinan kelas tersebut dirasa sudah tidak relevan. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan kelas dapat kita buat dengan mengikuti alur sebagai berikut. Yang pertama, mengajak seluruh warga kelas atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas kita. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari para murid ataupun warga kelas di sebuah papan tulis atau di sebuah kertas besar. Dan yang terakhir, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Sebagai contohnya, jika kita menemukan kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor, maka kita bisa menggantinya menjadi kalimat positif yang berbunyi, berjalanlah di kelas atau koridor. Sebelum keyakinan kelas kita resmikan, kita perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Apakah di sana masih memuat tentang pernyataan tertulis yang berupa peraturan atau tidak? Yang kedua, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar mudah diingat oleh murid dan paling banyak bisa memuat 3-7 keyakinan kelas. Dan yang terakhir, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Termasuk di sini adalah guru dan semua murid. Kemudian, keyakinan kelas diletakkan di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Berikut ini adalah beberapa contoh keyakinan kelas yang dapat kita adaptasi. Yang pertama, tentang hormat. Kalimat positifnya dapat berupa, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Yang kedua, bekerja. Kalimat positifnya dapat berupa, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan contoh ketiga adalah diterima dan dimiliki. Kita dapat membuat kalimat positif seperti, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Selanjutnya, untuk mengikuti kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kita dapat memilih beberapa aktivitas berikut. Yang pertama adalah kegiatan tampak seperti atau tidak tampak seperti yang disebut dengan aktivitas menggunakan tabel T. Yang kedua, kegiatan tampak seperti dapat juga dilakukan dengan aktivitas bagan tabel Y. Dan yang terakhir, kita dapat mengikuti kegiatan tugas saya, tugas kamu
Dalam hal ini, kita bisa adaptasi menjadi tugas guru, tugas murid. Kalau tadi sudah kita bahas tentang prosedurnya seperti apa, nah ini bentuk-bentuk yang bisa kita lakukan di dalam kelas ya. Yang pertama ini tabel T namanya. Jadi ada tiga nilai tadi ya, kehormatan, kemudian rasa dimiliki dan tidak dimiliki, satunya tadi apa ya? Kerja tadi. Kita lihat ada tiga tadi yang kita yang disampaikan. Diterima dan tidak dimiliki. Yang pertama di sini adalah hormat. Nah, untuk tabel T kita bisa membuat mana sih hormat itu tampak seperti kegiatan apa, kemudian tidak tampak seperti apa. Nah, kalau di sini contohnya adalah bersikap hormat itu tampak ketika kita datang tepat waktu. Ketika kita datang tepat waktu, kita menghormati guru kita yang akan mengajar. Kemudian tidak tampaknya seperti apa? Berarti sering datang terlambat. Itu tidak tampaknya di situ. Jadi maksud tabel T itu adalah satu sisi itu yang disebut sebagai hormat, ini yang disebut tidak hormat. Dan karena tadi yang namanya keyakinan ini bersifat abstrak, jadi kita bisa banyak nih listnya gitu ya. Apa saja yang masuk hormat itu kita bisa banyak listnya. Kemudian yang kedua misalnya menyapa teman dan guru setiap hari gitu. Bisa lihat ya? Iya. Menyapa teman dan guru setiap hari gitu. Itu bentuk hormat kita terhadap teman dan guru. Boleh dibantu saja saya. Kalau yang tidak hormatnya berarti ketika berpapasan dengan guru ya biasa aja gitu. Pada dasarnya, manusia terlahir dengan kebutuhan genetik dan selalu berperilaku untuk memuaskan salah satu atau lebih dari kebutuhan tersebut. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Choice Theory, kebutuhan dasar manusia dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian yang kedua, kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Jadi selain merasa aman, mereka juga harus mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima. Kalau mereka merasa tidak diterima di kelas, maka biasanya kita sebut sebagai siswa-siswa yang cari perhatian. Ya, ini cari perhatian aja, pengen diperhatikan sama guru-gurunya, maka dia melakukan sesuatu. Bisa jadi karena hal ini. Di sini kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya nanti adalah kebutuhan psikologis. Nah, kalau yang ini tadi fisiologis gitu ya, berhubungan dengan jasmani
ini berhubungan dengan pemikiran, berhubungan dengan alam bawah sadar gitu ya, berhubungan dengan psikis kita gitu ya. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, serta dihormati. Kebutuhan keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan sering mencoba hal baru dan menarik. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan saja jika hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan, bukan? Sekarang mari kita bahas mengenai teori restitusi. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, mari kita cermati beberapa kasus berikut. Kasus pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kasus kedua mengenai seorang siswa bernama Anto. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh tersebut. Pertanyaannya adalah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan pada kasus Hana dan kasus Anto tersebut? Mengapa hal tersebut Anda lakukan? Tindakan yang kita lakukan atau penerapan disiplin apakah? Ya tadi mungkin sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Ya, betul. Ya, bisa dikaitkan dengan yang tadi. Ya, ada namanya hukuman, ada namanya konsekuensi atau pendekatan restitusi. Karena kami baiknya pendisiplinannya dengan pendekatan restitusi. Jadi dia dipanggil, ditanyakan kenapa melakukan itu, ya kan, ditelusuri kira-kira apa alasannya. Kebanyakan apa mungkin dia alasannya apalah, alasannya biasanya cari perhatian, mungkin alasannya cari kawan atau aja atau secara psikologis mamanya bosan di rumah, ya kan, karena mungkin ini latar belakangnya sedang pandemi. Nah, bisa jadi dia menjadi teman atau apa, sebenarnya mungkin baik tujuannya mencari respon dari kawan yang lain. Hanya saja cara dia ingin berteman dengan cara berkata kasar kepada teman-temannya. Nah, sampai pada akhirnya dia mengemukakan alasannya sendiri, dan kita arahkan bahwasanya itu diluruskan. Maksudnya kalau ingin berteman, umpamanya alasan ingin berteman dengan cara yang baik. Kalau misalkan ada alasan lain, ya diluruskan. Mungkin itu saya. Dian Gerson dalam bukunya Restitution
Restructuring School Discipline pada tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah penerapan disiplin tersebut telah efektif? Apakah berpusat pada murid? Apakah memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana prosesnya dan mengapa hal tersebut terjadi? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima hal ini tergolong menjadi perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, dan kontrol diri. Posisi kontrol pertama yang bisa dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai penghukum. Posisi kontrol ini termasuk ke dalam kategori perilaku kontrol negatif. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "Awas, kamu selalu saja salah." Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Posisi kontrol kedua adalah pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol ini juga masih termasuk ke dalam perilaku kontrol negatif. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang biasa keluar dengan lembut biasanya seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini?" Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol ketiga adalah sebagai teman. Ini sudah termasuk ke dalam perilaku kontrol yang positif. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya akan berkata, "Ayo bantulah, demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan." Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid juga akan bergantung pada guru tersebut. Untuk guru tertentu saja. Untuk guru yang dianggapnya teman dan
saya tidak mau, dia bisa menolak. Kemudian Posisi kontrol keempat adalah sebagai pemantau. Posisi kontrol ini juga telah termasuk ke dalam perilaku kontrol yang positif. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa diajukan oleh seorang pemantau bisa berupa, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, maupun daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respons yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Hasil yang didapatkan guru dari posisi kontrol ini bisa jadi berupa murid hanya menyesuaikan atau melakukan sesuatu bila ada yang mengawasi. Kemudian dampaknya bagi murid menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi, ya. Mandor misalnya, mandor ini bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dimandori, orang-orang yang diawasinya. Bagaimana kerjaan mereka, apa yang mereka lakukan, kemudian apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Makanya biasanya pemantau ini punya data-data. Oh, tanggal sekian datang terlambat. Tanggal sekian terlambat lagi. Tanggal sekian terlambatnya jam 9. Tanggal sekian terlambatnya jam 10. Tanggal sekian terlambatnya, itu datanya lengkap gitu ya. Kemudian selain data-data ini juga peraturannya ini loh. Kalau terlambat konsekuensinya ini. Jadi dia lengkap. Pemantau ini lengkap punya data-data, sehingga ketika dia berurusan dengan hal tersebut tinggal diambillah, dikeluarkanlah data-data tadi. Kemudian dengan menggunakan sanksi atau Posisi terakhir yaitu manajer. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Membaca tentang leadership gitu ya, pemimpin yang baik itu bukan seperti bos, tapi dia yang mendampingi agar tumbuh bersama-sama gitu ya. Nah, yang seperti ini posisi manajer.
Jadi Dian Gosen, lagi-lagi Dian Gosen dalam buku restrukturing school disiplin, jadi merekonstruksi ulang lagi tentang disiplin sekolah, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk melakukan proses untuk menyiapkan anak untuk melakukan restitusi. Namanya adalah segitiga restitusi. Namanya segitiga pasti hanya ada 3 sisi. Segitiga restitusi terdiri dari tahapan-tahapan berupa yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan siswa. Bagian pertama dari segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun menemui benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkannya. Tahapan restitusi kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang yang terus-menerus merengek. Tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Biasanya, guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu sebenarnya tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan di balik tindakan murid. Langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang yang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu? Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Demikian tadi serangkaian materi yang saya sampaikan dalam pengimbasan modul 1.4 tentang disiplin positif yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 di SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Semoga materi yang telah disampaikan dapat kita realisasikan pada kelas-kelas kita dan sekolah-sekolah kita
agar generasi Indonesia yang cerdas dan berkarakter menjadi sesuatu yang bukan hanya sekedar harapan kita, tapi menjadi realita yang nantinya mereka akan meneruskan perjuangan kepemimpinan bangsa Indonesia. Berikut ini adalah beberapa testimoni dari beberapa orang siswa dan guru terkait dengan penerapan proses keyakinan kelas, kemudian penerapan restitusi pada siswa, serta pelaksanaan kegiatan pengimbasan yang dilaksanakan pada tanggal 10 September lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Ramadhani dari kelas 11-4. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berpendapat mengenai keyakinan kelas. Pada umumnya biasanya di kelas-kelas itu namanya bukan keyakinan, tapi peraturan kelas. Nah, saya sendiri sebagai siswa mendengar kata peraturan kelas itu seperti terlalu diatur. Bahkan mungkin tidak dapat dipungkiri itu ada beberapa siswa yang mungkin tidak setuju dengan apa yang ada di dalam peraturan tersebut. Sedangkan dengan adanya keyakinan kelas, keyakinan yang kita buat bersama antara siswa maupun guru di sana, pasti siswa-siswa yang ada di dalam kelas tersebut lebih senang dan lebih bersedia untuk melakukan keyakinan yang sama-sama dibuat. Karena keyakinan kelas sendiri kan diciptakan berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru, tidak dalam satu pihak saja. Begitu. Jadi mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya rasakan ketika melihat tersebut adalah kalau dari sudut pandang siswa lain, ketika teman yang agak melenceng pada aturan dan ditegur ustazah, itu suatu hal yang adil terhadap siswa yang menaati aturan tersebut. Lalu, ustazahnya juga memberikan sarana introspeksi diri kepada siswa yang bersangkutan dan memberikan siswa untuk mencari solusi dari masalah tersebut sendiri. Dan juga ustazahnya bertanya dengan baik dan tidak marah-marah. Hal tersebut meningkatkan tanggung jawab siswa dan menjadikan pembelajaran kepada siswa yang bersangkutan tersebut. Terima kasih. Selama ini mungkin banyak anak yang melakukan kesalahan tapi tidak berani mengakui kesalahannya karena takut akan adanya sebuah hukuman. Akan tetapi dengan adanya restitusi ini, saya yakin bisa membuat anak lebih terbuka, berani mengakui kesalahannya sendiri tanpa merasa dihakimi atau dipojokkan. Selama ini mungkin banyak anak yang melakukan kesalahan tapi tidak berani mengakui kesalahannya karena takut akan adanya sebuah hukuman. Akan tetapi dengan adanya restitusi ini, saya yakin bisa membuat anak lebih terbuka, berani mengakui kesalahannya sendiri tanpa merasa dihakimi atau dipojokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzuddin, saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Islam Terpadu Kuah Banjarmasin. Setelah saya mengikuti kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh beberapa rekan kerja saya, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada testimoni kali ini. Yang pertama, materi yang disampaikan oleh para pembicara pada saat kegiatan pengimbasan saya nilai relatif baru, sehingga ada kesan tersendiri pada saat mendengarkan materi-materi baru tersebut bagi saya. Yang kedua, para pemateri mampu menyusun dan juga mengurutkan materi-materi yang banyak sehingga kami para audiens dapat menangkap dengan mudah esensi-esensi penting dari materi yang disampaikan tersebut. Nah, selanjutnya yang ketiga dan yang terakhir, para pembicara pada saat itu, para pemateri menyediakan sesi diskusi, dan ini sangat amat berkesan bagi saya karena bisa saling sharing dan bisa saling menyesuaikan, dan juga beberapa hal penting yang muncul dari sesi diskusi tersebut adalah ide-ide terhadap perubahan-perubahan program atau penyesuaian-penyesuaian dari program yang sudah ada. Dan ini bagi saya sangat spesial sekali. Nah, kiranya demikian testimoni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.